Halo saudaraku semua, bagaimana kabar Anda hari ini? Tentunya baik-baik saja kan? Kita jumpa kembali di Jeb Channel. Di sini kami akan senantiasa memanjakan Anda dengan menampilkan alur cerita dari film-film terbaik dan dibintangi oleh aktor dan aktris yang terkenal di seluruh dunia. Terima kasih bagi saudaraku yang sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu. Dengan subscribe dari Anda, artinya Anda telah membantu channel ini untuk berkembang. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke alur ceritanya. Film kali ini berjudul The Bourne Identity. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sekelompok nelayan yang sedang beristirahat sambil bermain remi. Tapi ketika salah satu di antara mereka keluar untuk membuang sampah, tiba-tiba dia menemukan mayat yang masih segar yang sedang terombang-ambing di lautan. Ya otomatis, mereka semua mengevakuasinya. Namun ternyata dia masih hidup. Guna untuk mengetahui sebab yang menimpa nasibnya yang malang itu, salah satu di antara mereka mencoba untuk mengobatinya dan mencari petunjuk tentang dirinya. Di situ, terlihat ada beberapa luka tembak yang mendarat di tubuhnya. Setelah berhasil mengangkat semua peluru-peluru itu, si nelayan menemukan chip yang tertanam di tubuhnya. Dan setelah diperhatikan baik-baik, chip itu mengeluarkan sinar laser yang berkodekan akun bank dari Swiss. Tapi saat kembali ke dalam, si korban sudah tidak ada di atas meja. Dan tiba-tiba, ya, si korban menyerang nelayan yang baik itu. Si korban ini bernama Jason Bourne. Si nelayan berusaha menjelaskan semuanya bahwa beberapa jam yang lalu Jason terombang-ambing di lautan lalu mereka menyelamatkannya. Setelah mendengar penjelasan si nelayan, akhirnya Jason berhasil ditenangkan. Lanjut si nelayan menanyakan siapa namanya. Namun sayang, Jason tidak mengingat siapa dirinya. What's your name? I don't know. Setelah menuju ke daratan, si nelayan baik itu memberikan ongkos kepada Jason untuk berangkat ke bank yang ada di Swiss guna mengetahui identitasnya. Sesampainya di Swiss, maka di sini, di titik ini, Jason akan mengungkap siapa dirinya dan seperti apa masa lalunya. Merasa bingung seolah seperti terlahir kembali ke dunia, Jason memutuskan untuk rebahan dan berpikir di taman kota. Tapi tak lama kemudian, datanglah petugas kota untuk berpatroli dan menanyakan identitas Jason. Jason berkata bahwa dia kehilangan identitasnya dan dia sedang hilang ingatan. Saat memaksa Jason untuk berdiri dan menyuruhnya pergi dari taman itu, tiba-tiba ya, dengan refleksnya Jason berhasil melumpuhkan kedua patroli itu. Tapi di sini Jason pun heran, mengapa dirinya bisa serefleks itu. I've threatened my family, my babies. Di sisi lain, para petinggi CIA sedang melakukan rapat mengenai usaha pembunuhan terhadap mantan presiden Afrika yang bernama Womboshi. Di dalam video wawancara itu, dia mengklaim bahwa orang yang berusaha membunuhnya itu adalah suruhan anggota CIA. Dan Womboshi dalam waktu dekat akan segera mencari bukti-bukti tersebut. Semua para petinggi CIA yang hadir di sana tidak ada yang mengakui perbuatan itu. Tak lama salah satu di antara mereka keluar meninggalkan rapat tersebut. Dia bernama Ward. Dia menemui bawahannya yang bernama Conklin. Conklin berterus terang kepada Ward bahwa benar memang apa yang telah dikatakan Womboshi. Conklin melancarkan misi itu tak meminta izin terlebih dahulu kepada Ward. Dan kini, misi itu telah gagal karena orang suruhannya itu sudah hilang kontak dan tidak tahu lagi di mana keberadaannya. Tapi Conklin berjanji bahwa dia akan segera membereskan semua masalah itu dalam waktu dekat. Keesokan harinya, Jason sudah sampai di bank. Lalu dia menunjukkan nomor akun bank tersebut. Kemudian, dia dibawa ke ruangan khusus, yang sepertinya Jason bukanlah nasabah kaleng-kaleng boy. Semua itu terlihat dengan pengawalan ketat dan proses sidik jari untuk masuk ke ruangan selanjutnya. Setelah sesuai bahwa sidik jari dan akun bank itu benar miliknya, tak lama petugas yang lain membawakannya sebuah deposit box yang berisi paspor miliknya. Ya, akhirnya terungkap. Di dalam paspor itu dia bernama Jason Bourne.
Tapi setelah itu, Jason menemukan sebuah beceng, beberapa gepuk mata uang dari negara lain, dan banyak paspor dengan nama yang berbeda-beda. Jason pun segera membungkus isi dari deposit box itu. Lalu Jason segera bergegas untuk meninggalkan bank. Setelah itu, Jason menuju ke kantor kedutaan Amerika menggunakan paspor lain dengan nama yang berbeda. Tapi setelah berada di dalam kedutaan, bukan perlindungan yang dia dapatkan, melainkan di sana dia malah akan ditangkap. Semua petugas kedutaan Amerika dan tentaranya memburu Jason untuk diamankan secara rahasia. Setelah berhasil lolos dari pengejaran itu, di tengah jalan Jason berjumpa dengan seorang wanita imigran yang terlihat sedang kebingungan dengan masalah keuangannya. Dia bernama Mary. Jason yang sedang butuh tumpangan itu menawarinya uang 10 juta dolar tapi dengan syarat Mary harus mengantarkan Jason ke Prancis. Ya lumayan lah. Akhirnya Mary bersedia untuk mengantarkan Jason ke Prancis. Setelah mendapat laporan bahwa Jason masih hidup, Conklin dan timnya langsung melacak melalui CCTV yang ada di sekitar bank di Swiss. Benar saja, Jason terlihat sedang bersama seorang wanita. Saat ini mereka berdua diketahui sedang menuju ke Paris. Data dan ciri-ciri mereka berdua akan Conklin sebar di sana. Lanjut, Conklin menghubungi pembunuh bayaran yang lainnya untuk memburu Jason dimanapun Jason berada. Sementara Jason sudah sampai di apartemennya yang ada di Paris. Bukannya pergi, Mary malah memutuskan untuk tetap ikut bersama Jason. Dan sepertinya Mary mulai mempunyai sedikit rasa kepada Jason. Berharap mendapatkan petunjuk di apartemennya itu, namun sayang, di sana Jason tidak menemukan petunjuk apapun tentang dirinya. Lanjut Jason untuk memeriksa panggilan terakhir yang menjurus ke sebuah hotel. Di sana, dia menggunakan identitas lain yang bernama Ken. Jason menanyakan tamu yang bernama Ken, dan petugas hotel memberitahunya bahwa Ken sudah meninggal 2 minggu yang lalu karena mengalami kecelakaan di jalan. Merasa ada yang tak beres dengan semua ini, Jason pun langsung menutup telepon itu. Tapi tak lama kemudian, ya, datanglah pembunuh bayaran suruhan Conklin untuk memburu Jason. Setelah berhasil melumpuhkannya, lanjut Jason bertanya, siapa orang yang telah menyuruhnya. Namun si mamang itu tidak mau buka suara. Mary pun menggeledah isi tasnya, yang ternyata di situ ada data Jason dan dirinya, yang kini sedang diincar oleh beberapa pembunuh bayaran suruhan Conklin. Karena lana akibat pertikaian Mary yang harus terlibat, si mamang pembunuh bayaran itu lebih memilih tutup mulut dengan cara bunuh diri loncat dari atas apartemen. Setelah itu, Jason memutuskan untuk segera pergi meninggalkan apartemennya. Tapi saat mereka berdua hendak pergi, polisi setempat mencurigai atas apa yang terjadi tentang bunuh diri itu. Dan aksi kejar-kejaran pun tak dapat dihindari.
Setelah berhasil lolos dari pengejaran itu, Jason memutuskan untuk tak lagi memakai mobil itu. Ya, karena ciri-ciri mobil Mary itu sudah pasti dikenali jika masih berkeliaran di kota. Untuk menghilangkan jejak, Jason membersihkan mobil dari sidik jari mereka berdua dengan sangat rapi. Tak lama kemudian, polisi yang mengejarnya itu berhasil menemukan mobil Mary. Mereka tak dapat menemukan jejak dan petunjuk apapun dari mobil itu. Sementara Jason dan Mary tinggal di hotel, guna mengelabui penampilan Mary, Jason mencat dan memotong rambut Mary. Di sisi lain, pembunuh bayaran yang satu ini mendapati perintah dari Conklin bahwa dia terlebih dahulu harus membunuh Womboshi. Dan keesokan harinya, saat Womboshi sedang berada di dalam rumahnya, tiba-tiba... Ya, seperti yang kita lihat, dengan mudahnya dari kejauhan Womboshi di headshot dan modar saat itu juga. Tak lama kemudian, Ward mendapati kabar dan melaporkan kabar itu kepada Conklin bahwa beberapa jam yang lalu, Womboshi tewas di rumahnya. Dengan santuy, Conklin menjawab bahwa kematian itu adalah perbuatan Jason yang berhasil menjalankan misinya yang pernah gagal 2 minggu yang lalu. Ward pun kini sudah merasa tenang dan cukup mempercayai penjelasan Conklin. Ya, kini posisi Jason sudah menjadi kambing hitam dalam misi tersebut. Jason pun sama. Di media cetak, dia mendapati berita bahwa Womboshi sudah tewas di tempat tinggalnya. Tak lama kemudian, Jason pergi menuju ke rumah Womboshi untuk memastikan bahwa berita itu bukanlah hoax. Ya, ternyata benar. Di sana sudah banyak polisi yang sedang melakukan investigasi atas kematian Womboshi. Setelah itu, Jason pun kembali ke hotel. Namun sayang, dari kejauhan hotel tersebut sudah digandrungi banyak polisi yang sepertinya kini keberadaan Jason sudah diketahui. Bapak Jason dan Mary memutuskan untuk berhenti dan turun di tengah jalan. Keesokan harinya, Mary membawa Jason ke sebuah rumah kosong milik saudaranya yang ada di tepi kota. Namun sayang, sepertinya rumah itu sudah dihuni lagi. Dan tak lama saudaranya itu pun datang. Dia bernama Eamon. Mary meminta izin untuk sementara waktu agar dia dan Jason bisa tinggal di rumahnya. Dan Eamon pun mengizinkannya. Malam pun tiba. Jason terbangun dari tidurnya dan memandangi anak-anak Eamon yang sedang tertidur lelap. Jason khawatir jika berlama-lama di rumah itu, bisa-bisa anak-anak Eamon menjadi korban dari semua masalah tentang dirinya. Keesokan harinya, Eamon bercerita bahwa anjingnya tiba-tiba menghilang secara misterius. Mendengar hal itu, Jason langsung mempunyai firasat buruk dan menyuruh Eamon untuk segera bersembunyi di gudang bawah tanah. Lalu Jason meminjam senjata milik Eamon untuk menghadapi tamu yang tak diundang. Untuk memastikannya, Jason menembak tangki minyak untuk mengalihkan perhatian dan menggiringnya ke tempat lain. Mereka masing-masing saling mencari satu sama lain, tapi cerdiknya Jason memecah konsentrasi musuhnya dengan cara menembak peluru ke atas udara. Dan saat si musuh sudah terkecoh, tiba-tiba... Ya, dari arah belakang Jason dapat dengan mudah menembak si pembunuh bayaran itu. Saat Jason menanyakan siapa orang yang telah menyuruhnya, namun sayang, dia keburu kehabisan darah dan meninggal. Setelah menghabisi orang suruhan Conklin, Jason menyuruh Eamon dan Mary agar segera pergi ke tempat lain untuk memulai hidup baru dengan bekal uang yang Jason miliki. Namun Mary tak mau meninggalkan Jason begitu saja. Tapi Jason menegaskan bahwa dia harus menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa harus ada orang lain lagi yang terlibat. Dengan berat hati, Mary pun meninggalkan Jason. Lanjut Jason untuk mengungkap siapa dirinya dan seperti apa masa lalunya. Jason membongkar tas pembunuh bayaran itu, dan Jason menemukan panggilan terakhir yang menjurus ke nomor Conklin. Jason cukup berkata, "Siapapun itu, temui aku jam 5 sore di jembatan." Lalu Jason pun langsung menutup teleponnya. Tibalah pertemuan itu di tempat yang sudah dijanjikan. Namun lagi-lagi Jason bukan kaleng-kaleng.
Dari kejauhan terlebih dahulu, Jason mengintai situasi seperti perjanjian. Namun sayang, di situ Conklin membawa timnya ke lokasi pertemuan. Mengetahui hal itu, Jason langsung membatalkan pertemuan. Dan Jason memasang GPS ke mobil tim Conklin. Maka setelah itu Jason dengan mudah bisa mengetahui di mana keberadaan mereka. Ya, Jason menyadap alarm mobil yang terparkir untuk mengalihkan perhatian para penjaga. Jason langsung menyusup ke dalam dan memadamkan lampu gedung. Merasa ada yang tak beres, Conklin memeriksa ruangan sekitar. Tapi... Hello guys! Ya, akhirnya Jason berhasil menjinakkan Conklin. Dan Jason menanyakan kenapa Conklin dan timnya selalu memburu dirinya. Maka di sini, di pertemuan ini, Conklin menyadari bahwa Jason sudah hilang ingatan. Dan Conklin pun menjelaskannya bahwa Jason adalah orangnya Conklin. Conklin mengirim Jason untuk membunuh Womboshi saat dia sedang berlayar. Mendengar penjelasan itu, memori Jason sedikit demi sedikit mulai mengingatnya. Yang ternyata, di waktu itu dia memang akan membunuh Womboshi. Tapi dikarenakan posisi Womboshi sedang bersama anaknya, maka Jason pun tak tega dan mengurungkan niatnya untuk membunuh Womboshi. Dan maka dari arah belakang anak buah Womboshi berhasil menembak Jason dan membuangnya ke laut. Tujuan Conklin mengejar Jason ialah hanya ingin Jason kembali menjadi bagian dari timnya seperti dahulu. Merasa sudah jelas bahwa dirinya adalah seorang pembunuh, maka Jason tak mau lagi untuk kembali bersama Conklin. Untuk mengakhirinya, Jason hanya memukul pingsan saja. Dan saat Jason hendak keluar, tiba-tiba... Assalamualaikum. Setelah sadar, Conklin melihat seluruh timnya sudah dihabisi oleh Jason. Dan dia pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Tapi saat sudah ada di jalan, tiba-tiba... Ya, salah satu timnya itu membunuh dirinya atas perintah dari Ward. Karena Conklin sudah cukup membuat kegaduhan atas kegagalan misi yang jelas misi itu tidak mendapatkan izin resmi dari Ward. Keesokan harinya, Jason mendatangi tempat tinggal Mary yang baru. Lokasinya itu ada di pesisir pantai. Dan film pun tamat. Nantikan alur cerita film berikutnya yang tak kalah serunya. Sekian dan terima kasih.